Perkenalkan, nama saya Jun Daniel dari Teknik Industri Universitas Krisnadipayana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ergonomi. Jurnal yang pertama berjudul Analisis Perbaikan Postur Kerja Operator Menggunakan Metode Rula. Studi kasus pada bagian Bed Stock Warehouse PTX Surabaya. Penulisnya Harfian Adi Nugraha, Murti Astuti, Arif Rahman. Metode yang digunakan itu Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Tujuan dari jurnal ini menganalisis postur kerja operator di bagian Bed Stock Warehouse PTX dan juga memberikan rekomendasi perbaikan postur untuk mengurangi resiko musculoskeletal disorders atau MSDS. Hasil utama yang ditemukan, yang pertama, postur kerja 6 operator pertama sampai operator ke-6 pada kondisi awal menunjukkan risiko tinggi. Skor rulanya di antara 5 sampai 6, actionnya level 3. Setelah perbaikan postur dengan perubahan teknik kerja, penggunaan alat bantu, dan pengaturan tinggi permukaan kerja, skor rulanya menurun. Operator pertama dan operator ke-6 ke skor 3, action level 2, operator kedua dan sampai operator kelima ke skor 2, action level 1. Kesimpulan, perbaikan postur kerja signifikan dalam menurunkan risiko MSDS. Rekomendasi ergonomi yang sederhana dapat menghasilkan dampak positif besar terhadap kesehatan kerja dan produktivitas. Jurnal yang kedua berjudul Analisa Tingkat Risiko Ergonomi Terhadap Keluhan MSDS dengan Metode REBA. Studi kasus PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Pekanbaru. Penulis Muhammad Nur Pandu Sadewa. Metode yang digunakan Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Tujuannya menilai risiko ergonomi pekerja gudang barang jadi di PT Indofood CBP Pekanbaru dan juga memberikan saran perbaikan berdasarkan tingkat risiko yang ditemukan. Hasil utama yang ditemukan, 3 aktivitas kerja yang dianalisis. Yang pertama, memindahkan barang dari konveyor ke palet. Skor REBA-nya 8, risikonya tinggi. Yang kedua, memindahkan barang dari gudang ke dermaga muat. Skor REBA 6, risikonya sedang. Dan yang terakhir, memindahkan barang dari dermaga ke truk. Skor REBA 7, risiko tinggi. Keluhan tertinggi berdasarkan Nordic Body Map terjadi pada bagian leher, bahu, punggung, dan pergelangan tangan. Kesimpulannya, terdapat kebutuhan mendesak untuk perbaikan postur kerja, dan juga implementasi metode REBA dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi ergonomi, guna meningkatkan kenyamanan kerja dan produktivitas. Jurnal yang ketiga berjudul Peran Ilmu Ergonomi Terhadap Keselamatan Kerja di Sebuah Perusahaan. Penulis Aziz Purwo Saputro, Adelina Suryati. Jurnal Mufakat, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, volume 2, nomor 2, tahun 2023. Tujuan penelitiannya menjelaskan pentingnya penerapan ilmu ergonomi dalam meningkatkan keselamatan kerja atau K3 di lingkungan perusahaan, khususnya dalam mendesain kerangka kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Metodologi yang digunakan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan survei lingkungan kerja. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi faktor risiko ergonomi. Evaluasi dan desain ulang sistem kerja dilakukan berdasarkan prinsip ergonomi. Dan yang terakhir, evaluasi efektivitas dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, definisi dan pentingnya ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, guna mencegah cedera dan meningkatkan kenyamanan serta produktivitas. Yang kedua, alasan penerapan ergonomi. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, meningkatkan kualitas kerja dan kehidupan sosial pekerja, menurunkan risiko kecelakaan kerja dan kelelahan. Yang ketiga, manfaat penerapan ergonomi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, menurunkan potensi gangguan otot skeletal, meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja. Prinsip-prinsip ergonomi termasuk bekerja dalam posisi netral, menghindari beban berlebih, dan mengatur tata letak alat sesuai dengan jangkauan ukuran tubuh. Penerapan ergonomi pada peralatan kantor meliputi desain kursi meja, posisi kerja, dan ruang kerja agar mendukung postur yang baik dan mengurangi kelelahan. Ergonomi di dunia kerja ditekankan bahwa ergonomi bukan hanya soal kenyamanan, tapi bagian integral dari K3 dan manajemen risiko perusahaan. Aplikasi posisi kerja. Yang pertama, posisi duduk dan berdiri ergonomis berperan penting dalam mencegah kelelahan otot dan cedera kerja. Kursi kerja harus memenuhi 7 kriteria seperti kokoh, bisa disesuaikan, nyaman, dan sesuai ukuran tubuh. Dan yang terakhir, hubungan ergonomi dan keselamatan kerja. Ergonomi dan keselamatan kerja adalah satu kesatuan.
Penerapan ergonomi secara baik akan mengurangi potensi kecelakaan dan keluhan kerja seperti CDT atau Cumulative Trauma Disorder. Kesimpulan, penerapan ergonomi secara efektif sangat penting dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif. Ergonomi membantu mengurangi resiko kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kinerja karyawan yang lebih baik. Oleh karena itu, penerapan prinsip ergonomi harus menjadi bagian dari strategi K3 di setiap perusahaan. Jurnal yang keempat berjudul Significance of Anthropometric Data for the Manufacturing Organizations. Penulisnya Kutubuddin SM, Hebal SS, Kumar ACS. International Journal of Engineering Research and Industrial Application atau IJRIA, volume 5 nomor 1, terbit tahun 2012 pada bulan Februari. Tujuan penelitiannya menekankan pentingnya data antropometri dalam desain stasiun kerja dan produk industri, serta menjelaskan peranannya dalam mengurangi risiko gangguan muskulosketal atau MSDS dan meningkatkan kenyamanan serta efisiensi kerja. Poin utama dari jurnal ini, yang pertama, peran data antropometri. Antropometri adalah cabang ergonomi yang mempelajari ukuran dan bentuk tubuh manusia. Desain tempat kerja yang tidak mempertimbangkan ukuran tubuh pengguna dapat menyebabkan kelelahan, cedera, dan produktivitas rendah. Data antropometri diperlukan agar workstation dan alat dapat disesuaikan dengan populasi pengguna atau user population. Yang kedua, desain workstation industri. Elemen penting dalam desain workstation yaitu tinggi kerja, jangkauan lengan, ruang samping, dan sudut pandang mata. Workstation yang buruk dapat menyebabkan postur tidak wajar, sampai kelelahan otot lokal, sehingga menyebabkan penurunan performa. Pendekatan ergonomi bertujuan mencocokkan kemampuan pekerja dengan tuntutan kerja. Yang ketiga, pembahasan tentang MSDS, Musculoskeletal Disorders, yaitu cedera pada otot tendon, saraf akibat postur tidak wajar, gerakan berulang, tekanan lokal, getaran, dan suhu ekstrim. Faktor risiko MSDS, yang pertama, posturnya janggal, gerakannya repetitif, beban fisik berlebih, titik tekanan atau kontak stres, getaran, dan waktu pemulihan yang tidak cukup. Yang keempat, aplikasi data antropometri, digunakan untuk merancang workstation sesuai ukuran tubuh populasi pengguna. Data dinyatakan dalam bentuk persentil 5, persentil 50, persentil 95. Desain untuk rentang, persentil 5 sampai 95 persentil. Desain ekstrim 5 atau 95. Desain rata-rata persentil ke 50 hanya untuk durasi kerja singkat. Yang kelima, langkah sistematis dalam ergonomik. Yang pertama itu ada observasi tugas kerja. Yang kedua, identifikasi populasi pengguna. Yang ketiga, gunakan data antropometri. Yang keempat, atur tinggi kerja dan jangkauan alat. Yang kelima, buat mock-up dan uji coba desain dengan pekerja nyata. Dan yang terakhir, evaluasi dan revisi berdasarkan umpan balik. Kesimpulan dari jurnal internasional ini, yang pertama, variasi fisik manusia penting diperhitungkan dalam desain sistem kerja industri. Penggunaan prinsip ergonomi dan data antropometri dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi kerja. Pengembangan sistem berbasis komputer untuk mendukung penerapan ergonomi dalam organisasi manufaktur sangat dibutuhkan. Jurnal yang kelima berjudul Using Anthropometrics in Designing for Enhanced Crew Performance. Penulisnya GM Ross. Jurnal internasional Ship and Science and Technology, volume 5 nomor 9, terbit pada tahun 2011 bulan Juli di Columbia. Tujuan penelitiannya menjelaskan pentingnya penggunaan data antropometri dalam desain kapal laut untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kinerja awak kapal. Poin-poin utama dalam jurnal internasional ini, yang pertama, peran antropometri dalam desain kapal. Desain yang tidak mempertimbangkan data antropometri bisa menyebabkan postur kerja buruk, kesulitan akses kontrol, dan berkurangnya efisiensi operasional. Yang kedua, contoh masalah akibat desain kerja tidak ergonomis. Awak kapal Korea tidak bisa menjangkau katup di kapal buatan Swedia. Kursi keselamatan di rig minyak terlalu sempit untuk pekerja modern. Dan juga kontrol terlalu tinggi sehingga tidak bisa dijangkau oleh pengguna bertubuh pendek. Yang ketiga, data antropometri yang digunakan. Sumber daya internasional. SISAR, ANSUR, NES, ABS, NASA, MOD UK, dan data lokal seperti kerja Columbia. Variabel umum, tinggi badan, tinggi duduk, jangkauan tangan, lebar bahu, panjang tungkai, dan lain-lain. Penyajian datanya biasanya dalam bentuk persentil 5 sampai persentil 95, menggambarkan rentang ukuran populasi pengguna. Yang keempat, aplikasi dalam proses desain. Data digunakan mulai dari konsep awal hingga desain fungsional. Pendekatan desainnya, desain untuk rata-rata, desain untuk rentang, persentil 5 sampai 95, desain untuk ekstrim,
terbesar atau terkecil, desain yang dapat disesuaikan, adjustable. Yang kelima, tantangan multivariat. Semakin banyak variabel antropometri yang digunakan dalam desain, semakin sedikit pula persentase populasi yang bisa diakomodasi semuanya. Pendekatan digital digunakan, seperti digital mannequins seperti Ramses, digunakan untuk simulasi dan penyesuaian dalam CAD. Yang keenam, langkah implementasi. Desain berdasarkan antropometri dilakukan dalam 9 langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, tentukan sumber daya. Yang ketiga, kumpulkan data antropometri. Yang keempat, tentukan pendekatan desain. Yang kelima, kembangkan prinsip desain. Yang keenam, produksi kriteria desain. Yang ketujuh, laksanakan desain. Yang kedelapan, pantau dan validasi. Yang sembilan, revisi sesuai umpan balik atau feedback. Kesimpulan dari jurnal internasional ini, yang pertama, satu ukuran itu tidak cocok untuk semuanya. Yang kedua, penerapan antropometri dalam desain kapal meningkatkan kesesuaian antara sistem dan pengguna, yang menghasilkan peningkatan kerja kru. Meskipun kompleks, penerapan antropometri layak secara praktis dan membawa manfaat besar jangka panjang. Sekian dari saya mengenai pembahasan jurnal-jurnal ergonomi, baik jurnal nasional maupun internasional. Semua cuplikan video yang ada di video saya merupakan berbagai video dari YouTube, dan hak kepemilikan tetap pada pemilik aslinya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.